Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Oke, kali ini kita masih tetap lanjut nih untuk soal aritmatikanya, ya kan? Karena sebentar lagi ini bakalan ada maksudnya pembukaan tahun ajaran baru untuk masuk ke universitas. Oke, jadi kita persiapkan yaitu ini untuk soal-soal TPA-nya dan juga untuk tes CPNS yang akan bentar lagi bakalan buka ya. Ini yang bagian Q-nya. Kayak gitu ya. Untuk ini part yang ini adalah part yang keempat. Jadi part yang sebelumnya atau materi deret atau yang apa itu teman-teman bisa cek di video sebelumnya, dan untuk memudahkannya cek di playlist aja ya. Yang nama playlistnya itu adalah CPNS. Oke. Untuk part yang ini kita akan bahas 3 soal aja. Oke, jadi kita akan bahas konsep-konsepnya, teman-teman harus perhatiin dan nanti sering latihan ya, supaya nanti mempermudah untuk dalam pengerjaannya. Oke, kita mulai untuk soal yang pertama. 5 tahun yang lalu, umur Abi dan Sido adalah 25. Apabila perbandingan umur Abi dan Sido adalah 3:2. Oke, maaf ya. Kalau ada suara motor berisik, kita tetap fokus aja. Oke, jadi kita buat dulu ya. 5 tahun yang lalu katanya jumlahnya, nih. Di sini ada kata-kata 5 tahun yang lalu. Oke, berarti kita buat seperti ini. Ini kita buat simbolnya aja ya, A sama S. Jadi, kalau dia 5 tahun yang lalu, berarti umurnya Abi ini itu dikurang 5 tahun. Oke, jadi kalau 5 tahun yang lalu, itu berarti kalau kita kurangin. Tetapi kalau yang akan datang, itu nanti bakalan kita tambah. Kayak gitu ya. Jadi, umurnya Abi 5 tahun yang lalu ditambah. Oke, kalau si Abinya dikurangi 5 tahun yang lalu, Sidonya juga iya. Ya kan? Jadi Sido dikurang 5 tahun yang lalu juga. Oke, ternyata umur mereka ini adalah 25 tahun. Nah, ini kita selesaiin dulu nih persamaan yang ini. Jadi, ini kan A, ini ditambah ya, ditambah S. Oke, ini kan min 5, ini min 5. Jadi, min 5 ditambah min 5, ini berapa? Oke, kita ibaratin. Min itu adalah utang ya. Jadi, kita punya utang 5 nih. Kita utang 5 lagi. Berarti sekarang berapa? Kita punya total utangnya adalah 10. Oke, berarti ini min 10 sama dengan 25. Oke, berarti A ditambah S, ini angkanya ini kita pindah ruas ya, jadi ke belah kanan. Jadi kalau pindah ruas itu nanti tandanya itu bakalan berubah. Jadi di sini dia negatif, nanti kalau pindah ruas jadi positif. Kayak gitu ya. Ini berarti 25 ditambah 10. Berarti A ditambah S sama dengan 35. Oke. Terus selanjutnya yang ini. Perbandingan. Oke, kita kalau perbandingan buat gini ya. Jadi perbandingan umur Abi dan Sido itu sama dengan 3:2. Kalau seperti ini kita bisa kali silang. Gini ya. Berarti A dikali 2 itu jadi 2A sama dengan 3 dikali S, ini 3S. Oke, jadi untuk 2A sama dengan 3S, sedangkan ini A tambah S sama 35. Oke, supaya nanti kita bisa substitusi, ini kita kalikan 2 aja ya. Oke, jadi kalau dikali ke 2, ini kan angka 1 nih depannya, jadi semuanya sama-sama dikali 2. Berarti 2 dikali 1, ini jadinya 2A ditambah 2S sama dengan 35 dikali 2, 70 ya. Oke. Nah, selanjutnya, ini kan udah diketahui nih, 2A sama dengan 3S. Baru kita substitusi. Kita ganti 2A-nya menjadi 3S. Oke, jadi ini 3S ditambah 2S sama dengan 70. 3 tambah 2 kan 5 ya. Berarti ini 5S sama dengan 70. Berarti S-nya ini kita bagi. 70 dibagi 5 itu sama dengan 14. Oke, jadi kita udah tahu umurnya si Sido itu adalah 14. Nah, sekarang kita cari tahu nih umurnya si Abi itu berapa? Oke, melalui ketentuan yang ini juga bisa ya. Oke, jadi kan si S-nya ini tadi 14. Berarti kalau kita mau cari, kita bisa juga pakai ketentuan ini nih, supaya lebih memudahkan ini. A tambah S kan 35. Berarti A-nya kita bisa cari dong. Ya. Jadi gini, A ditambah S tadi 35.
S-nya kita udah tahu nih. Berarti A ditambah 14 sama dengan 35. Ya kan? Berarti A sama dengan 35. Ini pindah ruas ke kanan, jadinya min 14. Kan? 35 dikurang 14 berapa? 5 dikurang 4, 1, 3 dikurang 1, 2. Nah, dapat ya? Si A-nya 21, si S-nya 14. Yang ditanya bukan ini, tetapi berapa umurnya 7 tahun yang akan datang. Ingat ya, kalau dia 5 tahun yang lalu, itu berarti kita kurangin seperti yang ini. Tetapi kalau misalnya ditanya 7 tahun yang akan datang, berarti itu kita jumlahin. Berarti ini umurnya A sekarang, itu kita buat gini aja ya. Tunjukkan dia sekarang, itu berarti 21 ditambah 7. Berarti 28. Kalau ini berarti 7 tahun yang akan datang, berarti ditambah 7 ya. Berarti ini sama dengan 21. Nah, berarti Abi Sido yang akan datang adalah 21 dan 28. Oke, ini nggak dibilang berurutan ya. Berarti sini 21, 28-nya cuma ada option yang ini. Oke, gitu. Oke, bisa ya. Sebenarnya sini bisa lebih cepat. Tapi ini kita, karena kita mau bahas konsepnya, oke, kita buat lama. Tapi nanti kalau misalnya ujian, nanti teman-teman jangan buat lama seperti ini ya. Karena kan nanti akan kita berhubungan dengan waktu, kejar waktu. Oke, kita masuk untuk soal yang kedua. Seekor kambing menghabiskan rumput selama 60 hari. Oke, kita buat dulu nih. Kambingnya menghabiskan rumputnya 60 hari. Ini 1 ekor ya. Sedangkan 1 ekor sapi itu dia menghabiskannya selama 15 hari. Oke, yang ditanya berapa hari rumput dapat dihabiskan oleh kambing dan sapi bersamaan. Jadi kalau misalnya rumput sama sapinya tuh barengan makan rumputnya, kambing sama sapinya ya, itu dia berapa lama habisnya, gitu ya, itu yang ditanya. Oke, ini maksudnya itu kan 1 kambing selama 60 hari, berarti untuk 1 harinya, ya kan, dia dapat menghabiskannya 1/60 bagian, kayak gitu. Sedangkan kalau ini untuk 1 harinya, si sapi dapat mengerjakan 1/15 bagian dari rumput yang ada, kayak gitu. Karena ini diminta kedua-duanya, berarti ini kita tinggal tambahin aja, ya kan? Berarti ini kambing ditambah sama sapi ya. Berarti 1/60 ditambah 1/15. Oke. Ini bisa sama-sama 60 ya, jadi kita samain penyebutnya, begitu. Oke, 60 sama 15 itu kan KPK-nya 60 ya, berarti ini 60. Atau lebih gampangnya gini deh, untuk soal pecahan seperti ini ya, kalian silang aja nih. Gini, jadi untuk di bawahnya kan, karena KPK-nya 60, tetap aja 60. Ini kan 15 kali 1 nih, buat sini 15, dan ini 60. Tapi kan itu terlalu besar ya, jadi nanti lebih cepatnya begitu. Tapi karena ini dia bisa 60 nih KPK-nya, berarti ini aja 60 dibagi 60, 1 dikali 1 tetap 1, ditambah 60 dibagi 15, 4 ya, 4 dikali 1 4, kayak gini. Oke, jadinya 5/60. Nah, ini kita balik karena kan bagiannya ini di bawah ya, jadi ini dibalik, jadinya 60/5. Ini kalau kita bagi sama dengan 12 hari. Oke, jadi jika kambing dan sapinya makan bersamaan, itu akan menghabiskannya dalam waktu 12 hari. Oke, bisa ya? Lanjut untuk soal yang terakhir. Sebuah sepeda itu disewakan dengan harga 20.000 untuk 3 hari. Oke, dan 10 hari untuk hari selanjutnya setelah ditambah serta ditambah dengan denda. Oke, apabila peminjamannya melewati 10 hari. Oke, ingat ya ketentuannya. Terus di sini jika Randy, jadi Randy menyewa sepeda itu selama 13 hari. Nah, total uang yang ia bayar nih 135.000. Yang ditanya berapa denda per hari yang dibayar oleh Randy.
Oke, sekarang kita buat dulu nih harinya 13 ya. Gerakan 13 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini hari ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke. Terus kan nih, kita buat ketentuan dari sini dulu ya. Sebuah sepeda disewakan dengan harga 20.000 untuk 3 hari. Oke, berarti untuk 3 hari ini harganya masih 20.000. Nah, dan 10.000 untuk hari selanjutnya. Kayak gitu ya. Serta ditambah denda apabila melewati 10. Berarti sampai batas 10 ini, ya kan, itu masih harganya 10.000. Jadi ini 10.000. Ini juga ya, sampai sini dia harganya masih masing-masing ya, bukan semuanya 10.000. Nah, nih. Jadi setiap hari itu dia bayarnya jadi 10.000. Oke, kita totalin dulu nih. Ini kan 20.000. Kan ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Per harinya kan 10.000 ya. Berarti 7 dikali 10.000. Oke, ditambah. Katanya setelah melewati 10 hari, berarti ini dari 11 ke 13, ini berarti hari yang tersisa ya, yang dilewatinya, ini adalah denda. Oke, berarti ini ditambah denda. Ini katanya total semuanya itu adalah dibayar ya 135.000. Nah, nih, berarti 135.000 sama dengan, ini kan 20.000 ya. Ditambah 7 kali 10.000 kan 70.000. Ditambah denda. Berarti 135.000 sama dengan 20.000 tambah 70.000 kan 90.000 ya. Ditambah denda. Berarti dendanya itu sama dengan 135.000 dikurang 90.000. Oke, ini kalau kita kurangin, ini jadi 45.000 ya. Jadi ini adalah total denda yang dibayar oleh si Randy. Nah, denda di sini kan ada 3 hari ya dilewatinya. Berarti ini untuk 3 hari. Yang diminta kan per harinya yang dibayar berapa? Berarti kita tinggal bagi aja. Berarti per hari itu sama dengan jumlah total dendanya, ya kan, 65.000 per harinya itu ada 3 hari nih lewatnya. Ya kan, 45 dibagi 3 itu 15. Ini nolnya tambah 3. Nah, jadi 15.000 per hari. Oke, jadi jawabnya adalah yang C. Oke, bisa ya. Jadi, teman-teman harus sering latihan supaya lebih gampang untuk ngerjain soalnya, supaya lebih mengerti bagaimana soalnya, ceritanya gimana. Jadi kalau ada soal cerita seperti ini, langsung kita buat dalam bentuk angka-angka untuk mempermudah kita menghitungnya. Oke, dan lebih memudahkan lagi kalau teman-teman semuanya sering latihan. Oke, jadi jangan lupa please subscribe supaya nanti teman-teman dapat notifikasi soal-soal berikutnya yang akan kita bahas itu tentang apa. Oke, dan jangan lupa di-share juga. Demikian dulu, terima kasih.